Selamat malam, perkenalkan nama saya Rivaldo da Costa dos Reis, mahasiswa dari Stikes Wirahusada Yogyakarta, semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 cara pemberian obat, yaitu sublingual, rektal, dan vagina. Yang pertama saya akan jelaskan sublingual. Yang pertama, obat diberikan pada pasien secara sublingual, yaitu dengan cara meletakkan obat di bawah lidah. Yang kedua, meskipun cara ini jarang dilakukan, namun seorang bidan harus mampu melakukannya. Yang ketiga, obat sering diberikan dengan cara ini, nitroselirin, yaitu obat vasodilator yang mempunyai efek validasi pembuluh cairan. Yang ketiga, obat ini banyak diberikan pada pasien yang mengalami nyeri akibat angina pectoris. 9. Sublingual. Yang pertama, pasien diberitahu untuk tidak menelan obat karena bila ditelan obat menjadi tidak aktif oleh adanya proses kimiawi dengan cairan lembun. Yang kedua, untuk mencegah obat ini ditelan, maka pasien diberitahu untuk obat tetap di bawah lidah sampai obat menjadi hancur dan terserap. Baik, yang kedua adalah cara pemberian obat melalui rektal. Yang pertama adalah cuci tangan. Yang kedua, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang ketiga, menggunakan sarung tangan. Yang keempat, buka pembungkus obat dan pegang dengan kain kasa. Yang kelima, oleskan ujung pada obat supositoria dengan pelicin. Yang keenam, renggangkan glutea dengan tangan kiri, kemudian masukkan supositoria dengan melalui anus, sfinkter anal internal, dan mengenai dinding rektal kurang lebih 10 cm pada orang dewasa, 5 cm pada bayi atau anak. Dan yang ketujuh, setelah selesai tarik jari tangan dan bersihkan daerah sekitar anal dengan tisu. Yang kedelapan, anjurkan pasien untuk tetap berbaring terlantar atau miring selama kurang lebih 5 menit. Yang kesembilan, selesai lepaskan sarung tangan ke dalam bengkok. Yang ke-10, cuci tangan. Yang ke-11, catat obat, jumlah dosis, dan cara pemberian. Dan yang ketiga adalah cara memberi obat melalui vagina. Merupakan cara memberi obat dengan masukkan obat melalui vagina, bertujuan untuk mendapat efek terapi obat dan mengobati saluran vagina atau serviks. Obat ini tersedia dalam bentuk krim atau supositoria yang digunakan untuk mengobati infeksi lokal. Alat dan bahan untuk memberi obat di vagina adalah: yang pertama, obat dalam tempatnya. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, kain kasa. Yang keempat, kertas tisu. Yang kelima, kapas sublimat dalam tempatnya. Yang keenam, pengalas. Yang ketujuh, korental dan dalam tempatnya. Baik, prosedur kerja per vagina. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang ketiga, gunakan sarung tangan. Yang keempat, buka pembungkus obat dan pegang dengan kain kasa. Yang kelima, bersihkan sekitar alat kelamin dengan kapas sublimat. Yang keenam, anjurkan pasien tidur dalam posisi dorsal recumber. Yang ketujuh, apabila jenis obat supositoria, maka buka pembungkus dan berikan pelumas pada obat. Yang kedelapan, regangkan labia minora dengan tangan kiri dan masukkan obat sepanjang dinding kanal vagina posterior sampai 7,5 sampai 10 cm. Yang ke-9, setelah obat masuk, bersihkan daerah sekitar orifisium dan labia dengan tisu. Yang ke-10, anjurkan untuk tetap dalam posisi kurang lebih 10 menit agar obat bereaksi. Yang ke-11, cuci tangan. Yang ke-12, catat jumlah, waktu, dan cara pemberian. Baik, itu saja dari saya tentang 3 cara pemberian obat. Terima kasih.
Semoga bermanfaat.